sekarang salah seorang praktisi, seorang profesional, dan kalau nggak salah ya, Agam itu sekarang jadi seorang leader lah, seorang di level menengah, ya, Owner seorang juga. owner juga ada. Agam seorang Ya. owner juga, seorang startup gitu. Nah, saya bisa berbagi juga, bukan saya, Agam bisa berbagi juga. Kenapa saya minta Agam berbagi ya? Dari sesi yang sebelum-sebelumnya saya nyampein juga bahwa Agam banyak aktivitas lah waktu di kampus, waktu masih bareng-bareng. Ya mungkin dulu adalah status berbeda, mungkin hal yang sekarang bukan hal masa perbedaan, tapi adalah kita dulu bareng-barengnya itu loh, yang mungkin mudahan ada nilai, ada suatu value yang bermanfaat. Nah, kira-kira Agam dengan sekarang manggilnya tetap Agam atau Pak Agam? Saya kan saya dengan seorang Agam Pak aja tuh Pak. Agam aja ya. Saya Pak Agam misalnya berbeda seperti itu. Nah, maksud saya begini, saya minta sharing juga, terkait dengan perkembangan sekarang teknologi yang terbaru. Ya, Agam juga kan kemarin ngobrol terkait bagaimana masalah robotik segala macam, bahkan pengembangan masalah data mining, dan nantinya mungkin ada machine learning. Nah, mungkin Agam bisa cerita juga nih pengalaman dulu yang mungkin berkaitan dengan bekerja dalam teknologi yang terbaru sekarang ini seperti apa. Monggo mungkin bisa di-share. Oke Pak, thank you. Jadi kalau pengalaman saya sih Pak ya, pertama gini, tidak semua perusahaan itu dengan teknologi baru. Ini fakta di lapangan ya. Tapi perusahaan-perusahaan ini memerlukan teknologi baru karena bagi mereka. Kedua, mereka kan saya udah pernah share sebelumnya Pak, mereka punya data. Contoh di perusahaan yang sekarang saya lagi bekerja juga itu punya data sangat banyak, tapi mereka belum bisa mengolahnya. Mereka masih mengolah dengan cara manual, baik itu misalnya Excel ataupun hanya report biasa di aplikasi gitu ya, tampilan report ada grafik-grafik biasa, tapi hasilnya kan, sehingga perusahaan-perusahaan itu sekarang melihat bagaimana kemudahan implementasi dengan menggunakan teknologi terbaru sehingga bisa mendapatkan insight yang lebih dari data yang mereka punya. Nah, berangkat dari situ kalau saya lihat nih yang ready terhadap itu biasanya para teman-teman yang ngoprek di dunia startup atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Itu tuh mereka sudah mulai ready gitu ya. Sedangkan perusahaan yang biasa end user seperti saya itu secara kemampuan orang-orangnya kan orang-orang lama nih Pak, banyak sekali orang-orang lama, teknologi lama juga di dalamnya. Jadi yang diusulnya itu tetap masih teknologi lama. Nah, tapi manajemen ini sudah mulai terbuka gitu wawasannya bahwa ternyata ada yang seperti ini dan perlu gitu. Akhirnya sekarang mulai diterapkan. Jadi seolah-olah seperti ada direction aja dari manajemen bahwa ini perlu pengerti ini. Caranya bagaimana caranya atau kita melakukan riset. Nah, dengan vendor ini saya mau share ada beberapa yang sekarang ini sedang hot gitu ya, jadi mungkin teman-teman nanti siapa yang teman-teman mahasiswa atau mungkin dari pihak kampus bisa menyesuaikan juga nih materi-materi yang bisa di-adopt sehingga bisa ready gitu di dunia industri pekerjaan ini. Nah, yang pertama adalah karena perusahaan itu pasti punya data. Apa yang bisa kita lakukan nih sama data ini? Saya punya data misalnya ada 1 tera gitu, ada puluhan juta record gitu data. Khususnya juga data misalnya data konsumen gitu. Karena saya mau konsumen ini balik lagi ke kita menghasilkan revenue bagi kita. Itu biasanya perspektif perusahaan itu gitu.
Terus yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan satu teknologi sehingga bisa cost efisiensi gitu. Nah, jadi dua hal itu biasanya, revenue pengen gede, cost operasional pengen seminim mungkin. Itu pasti di mana-mana terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah pertama pengolahan data dulu. Case yang saya pernah handle itu bagaimana mengolah data konsumen. Nah, kalau mengolah data konsumen berarti kan balik lagi ke data tadi, bagaimana cara pengolahan datanya. Kita mengolah data itu sangat manual dengan bikin rumus sendiri. Kemarin kita tender gitu ya sama vendor, ternyata bagus, namanya menggunakan data analitik tapi lebih advance lagi, ada data saya ternyata data science ini banyak sekali hubungan sama yang lain, tidak hanya misalnya kita belajar satu tools programming terus bisa data science, enggak juga, tapi memang ditunjang sama yang lain-lain. Contoh adalah misalnya mengenai statistikanya, makanya di dunia informatika itu udah lengkap banget sebenarnya, tinggal teman-teman mahasiswa belajar lebih giat. Kalau memang misalnya mau diarahkan bahwa saya nanti mau jadi data scientist, itu bisa mempelajari yang spesifik aja gitu. Diperdalam, yang lain yang lain dikejar tapi lebih spesifik lah. Nah, sayangnya di perusahaan-perusahaan tidak ready gitu. Jadi saya mau kasih gambaran aja, sekarang itu yang sangat booming adalah karena berhubungan dengan data, maka kita bicara big data dan juga data analytics. Nah, kalau misalnya saya share, jadi ada evolusi dari data analytics itu. Pertama namanya descriptive analytics. Nah, ini adalah kalau misalnya orang bikin aplikasi, punya data, terus disajikan berupa tabel dan juga berupa grafik, itu biasa disebut sebagai descriptive analytics gitu. Jadi kita ngolah datanya harus manual nih. Nah, bikin kesimpulan sendiri. Nah, tapi ada next level di atas itu, namanya diagnostic analytics. Nah, diagnostic analytics ini adalah nanti kalau misalnya saya penjualan ini turun, akibatkan karena apa? Ya, di dashboardnya itu udah kelihatan. Nah, biasanya di kita itu sudah pada pakai ini diagnostic analytics. Kita pakai tools, misalnya bisa pakai Power BI atau Tableau ya, atau ada banyak lah. Jadi dashboardnya itu kalau kita klik berubah gitu. Kalau ini diklik, kenapanya itu berubah gitu yang bawahnya. Jadi analisanya lebih mudah insight-nya. Tapi ada lagi next step dari itu namanya predictive analytics. Nah, ini sudah menggunakan perlu data scientist, ada machine learning-nya di dalamnya, sehingga si grafiknya itu udah bisa melakukan prediksi, misalnya karena melihat historical 10 tahun ke belakang penjualan, nanti di tahun depan itu ini penjualan kita bisa naik atau turun dengan faktor ABCD gitu. Tapi di dalamnya ada algoritma machine learning yang harus disesuaikan. Terakhir ada namanya perspective analytics. Jadi perspective analytics itu kalau misalnya kan tadi udah prediksi ya, bisa menentukan turun atau enggak. Nah, kalau perspective analytics adalah contohnya misalnya salah satu mesin ini akan matinya kapan, terus kita perlu melakukan preventive maintenance-nya kapan, sehingga tidak sempat loss gitu. Maksudnya kalau mesinnya mati kan kita bisa produksi atau produktivitas berkurang, loss profit, nah gitu. Jadi si sistemnya itu bisa ngasih informasi bahwa ini akan mati bulan depan, pokoknya pertengahan bulan ini harus di maintenance sehingga nggak mati. Jadi tidak ada yang loss profit segala macam gitu. Nah, sistemnya udah bisa ngasih kayak begituan, udah bisa kasih kayak decision bahwa tanggal ini harus maintenance misal gitu, atau tanggal ini jualannya harus di wilayah A gitu misal. Nah, ini tuh sangat seksi Pak, di perusahaan-perusahaan tuh sangat tertarik, terutama di perusahaan yang saya bekerja sekarang gitu. Jadi basic utamanya selain juga statistik nomor satu Pak, karena mau nggak mau teman-teman harus sangat mempelajari tentang statistik. Kalau nanti dari sisi teknologi ada banyak Pak, jadi bagaimana data itu diolah. Contoh misalnya data itu diolah itu adalah, kan kalau dulu kita sengiring dengan namanya ETL, nah, extract transform load, di mana ada banyak data ditarik ke data warehouse, setelah itu diolah jadi grafik, jadi dashboard, visualisasi. Salah satunya tapi ya. sekarang teknologinya
salah satunya. Tapi sekarang arahnya teknologinya bukan seperti itu trennya. Bagaimana data itu ketika kita dapat diolah dengan real time, maka ada namanya streaming sekarang, streaming data. Jadi ketika data itu masuk, udah langsung masuk ke data warehouse, diproses machine learning, udah langsung muncul di dashboardnya, sangat real time gitu, dan sangat cepat. Nah, jadi perusahaan itu ingin pertama mereka punya data apa, bisa dihasilkan dengan cara apa, hasilnya bagaimana, dan dengan kecepatan yang pengalaman saya itu berarti sebenarnya lebih ke data yang diperlukan, karena data itu ujung-ujungnya nanti ke pengolahan data sehingga bisa jadi insight, sehingga bisa memutuskan keputusan, sehingga bisa dapetin revenue yang lebih gede. Itu satu. Nah, tapi ada lagi yang sedang tren saat ini selain di pengolahan data tadi, itu di digital marketing, Pak. Kalau orang sekarang tidak beralih cara teknik penjualan menggunakan digital marketing, maka dipastikan akan ketinggalan sekarang, Pak. Nah, maksudnya kenapa saya bilang seperti ini? Karena sekarang saya itu ada megang 2 role, Pak, 2 divisi. Satu divisi IT, departemen di sistem analis. Satu lagi saya di product development khusus untuk customer engagement. Nah, ini dua divisi yang besar ini, yang satu IT-nya, yang satu fokus ke konsumennya. Nah, jadi saya bisa cerita kenapa sangat diperlukan sekali digital marketing. Kalau sekarang teknik penjualan atau apapun itu nanti misalnya bekerja di yang sifatnya penjualan atau nanti mau jasa atau segala macam, untuk nge-reach orang tuh memang sekarang lebih mudah, lebih pas, lebih cocok melalui online. Makanya selalu digaungkan mengenai digital marketing. Tapi ada ilmu-ilmu yang harus dimiliki kalau kita mau terjun ke digital marketing. Selain kita mengenal dengan istilah-istilah di dunia sosial media, itu ada namanya engagement rate, ada reach, ada impression, segala macam gitu. Juga harus menerapkan standar kita seperti apa, karena memang tidak ada standar pasti mengenai contoh engagement rate. Engagement rate itu adalah seberapa persentasenya, seberapa bagus orang berinteraksi atau follower kita atau orang yang ada di netizen tadi berinteraksi dengan konten-konten kita. Itu namanya engagement rate. Itu ada persentasenya. Nah, kenapa harus mulai ke digital? Karena ini akan berhubungan dengan contoh data analytics tadi. Misal contoh seperti ini. Ada tim data pengen menggali mengenai data konsumen, sehingga bisa dilakukan repeat order. Si konsumen itu pengen melakukan repeat order, sehingga kita dapat lagi kan duitnya kan dari si konsumen itu. Orang udah pernah beli, tapi kita pengen orang itu repeat order. Bagaimana caranya? Berarti kita harus mengenal orang itu seperti apa. Betul. Karena kalau kita tidak mengenal personality-nya, background-nya, segala macamnya, nanti approach-nya pun atau teknik approach-nya si salesman-nya juga nggak pas gitu. Yang dilakukan sekarang apa? Kita lihat di online-nya, orang itu ketika beraktivitas di online-nya seperti apa, sosial medianya seperti apa, itu dilakukan juga research mengenai si orang itu. Jadi, nah, dengan menggunakan research melalui digital, tentunya masuk ke dalam ilmu namanya CRM, Customer Relationship Management. Makanya dasar utama kalau memang untuk operasional di perusahaan adalah ERP, yang mungkin sekarang juga diajarkan di kampus. Tapi menurut saya yang baik juga diajarkan lebih dalam mengenai CRM, karena CRM ini sangat sedikit, dan company-company seperti saya yang sekarang dan yang lain pun yang mungkin belum pernah pengalaman membangun CRM. Nah, karena saya waktu itu kebetulan ya alhamdulillah punya pengalaman waktu di Microsoft. Di Microsoft itu saya cara kerjanya menggunakan CRM. Sehingga saya tahu betul bahwa cara penggunaan CRM seperti apa, metodenya yang dilakukan seperti apa, cara jualannya. Nah, saya coba terapkan di company yang sekarang. Sehingga sangat pas sekali gitu. Jadi bagaimana ada data diolah, dianalisa, setelah itu melakukan namanya account
account planning. Di planning itu adalah account temannya kita melakukan planning terhadap customer itu. Terus namanya account profiling. Account profiling itu kita melakukan profile atau melakukan research terhadap profile dari konsumen itu. Baru nanti kita melakukan eksekusi untuk teknik salesnya. Tapi balik lagi, semuanya memang perlu dipelajarin step by step. Jadi intinya cuma 2, 1 kita ngomongin pengolahan data, big data segala macam, teknologinya nanti kita bisa bahas lebih detail. Satu lagi lebih ke arah digital marketingnya gitu. Karena sekarang masih pada konvensional Pak, udah harus mulai beralih ke digital marketing. Makanya sekarang judulnya tahun ini adalah namanya digital transformation. Di mana-mana selalu pasti ngomongin digital transformation. Itulah yang dimaksud digital transformation gitu Pak. Gini, sebetulnya dengan CRM itu bukan hal yang baru. Mungkin sekarang ini sebetulnya sudah lama, di tahun 2000-an pun sebetulnya waktu saya di perusahaan besar waktu saya bekerja, itu orang cerita tentang masalah namanya CRM, di mana orang berpikir bagaimana sih memahami konsumen, kemudian nanti apa sih yang akan dijual, sehingga kita akan tahu pas betul saat kita nawarin barang itu sesuai dengan kebutuhan, sudah seperti itu secara intinya. Nah, ya mungkin ini pun sebetulnya ya diskusi kita hampir sebagian besar hampir sama lah yang diceritakan sama teman-teman yang lain. Nah, kira-kira terkait dengan teknologi yang sekarang berkembang selain transformasi, apa sih saat nanti mungkin saya berpikir, saya sekarang kan mesti menyiapin nih generasi berikutnya ngapain? Calon-calon sarjana yang sekarang ini belum selesai, atau calon-calon magister yang sekarang lagi sedang berproses. Nah, sebetulnya saat dunia kerja itu, bukan dunia kerja, artinya saat orang akan bekerja, itu kira-kira yang dibutuhkan, selain tadi keahlian teknis ya, kira-kira apa saja tuh Gam? Yang nanti bisa, tadi kan Bu Siti udah banyak cerita ya, mungkin Agam yang benar-benar praktisi di bidang langsung di perusahaan, bisa cerita juga, bisa cerita juga bagaimana kebutuhan calon-calon yang nanti akan disiapkan untuk bekerja gitu Pak. Oke Pak, kalau dari saya sih Pak gini, jadi saya akan coba menghubungkan materi-materi yang sudah ada di kampus sehingga bisa siap untuk dipakai di dunia kerja. Di dunia kerja itu kalau saya spesifik IT, saya dulu waktu pertama masuk ke perusahaan ini karena saya di end user ya, saya langsung megang si project management. Project management itu lebih ke kita ngatur project gitu. Bagaimana nanti kita bikin namanya portfolio project management PPM gitu ya. Nah, terus juga saya waktu itu megang di tim saya itu ada namanya business analyst. Terus sekarang ada sistem analis, ada QA ya. Terus nanti ada operation dan lain-lain, ada infrastruktur gitu. Tapi biasanya IT itu akan selalu berhubungan dengan project. Di perusahaan itu bikin project untuk user A, bikin project untuk user B, project bikin sistem A. Nah, maksud saya fokusin nanti teman-teman yang sekarang sedang belajar, misalnya belajar sistem informasi, itu sangat kepake sekali. Nanti misalnya ketika lulus kuliah, menyandang jabatan sebagai sistem analis gitu Pak. Jadi itu dasar-dasar di kampus akan dipakai sekali, bikin FSD, Functional Specification Document, di dalamnya misalnya ada bikin DFD, ada bikin IRD, ada bikin nanti flowchart gitu kan, dokumen yang ngalir seperti apa, bikin mock-up, user interface gitu, bikin business rules segala macam. Nah, itu akan dipakai sekali Pak. Itu sangat basic maksud saya. Jadi teman-teman nanti yang mempelajari itu kalau bisa diseriuskan, difokuskan, karena ternyata kepake gitu pas saya masuk dunia kerja, hal yang paling basic itu kepake. Kalau jadi bisnis analis yang paling penting mengerti bagaimana memahami satu business requirement dari user, setelah itu ditranslate menjadi BPM, business process management. Nah, bikin BPM-nya gitu. Bikin BPM itu sederhana sih ya. Jadi kayak flowchart biasa gitu.
Tapi nanti itu ditranslate sama sistem analis menjadi satu sistem, ada ERD-nya, entity-nya segala macam. Nah, terus yang setelah itu kan akan di handover ke development. Development bikin coding gitu, bikin aplikasi. Kita belum bicara tools teknologi dulu Pak, karena saya merasa kayaknya di kampus pun udah bisa memenuhi teman-teman bisa siap bekerja. Menurut saya teknologi terbaru menjadi nilai plus dari teman-teman kalau mempelajari teknologi baru. Tapi basicnya tuh harus ada dulu, karena kalau basicnya nggak ada, udah teknologi baru juga susah gitu. Nggak bisa bikin dokumen BRD, FSD gitu kan. Nah, terus di SD, Technical Specification Document. Nah, itu dokumen-dokumen yang saya aja pas pertama kali baru join dengan perusahaan end user seperti ini, oh ternyata ada yang seperti ini dan kepake juga gitu. Dan itu tuh sangat krusial. Kenapa? Karena di perusahaan yang seperti ini Pak, misalnya business requirement-nya ABCD, ya kan, dituangkan ke dalam dokumen. Itu kalau nggak di sign up sama usernya berubah lagi. Oh kenapa F-nya nggak masuk lah? Kemarin kan nggak minta F. Nah, makanya dokumen itu sangat penting, tanda tangan user, itu jadi dasar tim teman-teman. Nah, jadi menurut saya, ini udah banyak sekali ilmu yang di kampus, nanti dipakai di dunia kerja, gitu Pak, maksud saya. Setelah itu ada namanya testing. Nah, testing ini menjadi sangat penting. Jadi terserah teman-teman ketika kerja, selain jadi developer biasa, mungkin juga bisa mencoba menjadi business analyst atau jadi PM, project manager, analis, sistem analis, ada QA gitu kan, quality assurance untuk testing. Nah, baru nanti setelah itu kita teknologinya mau pakai. Contoh misal untuk testing. Testing itu adalah bagaimana kita membuat test plan dan test script. Kalau programnya udah jadi, tinggal klik sekali, udah jalan otomatis, nggak perlu capek gitu Pak. Tapi nanti saya bisa cerita bagaimana kita bikin test plan dan test script automated testing gitu. Terus nanti misalnya, ada kan kita istilah dengan DevOps. Nah ini sangat kepak juga. DevOps itu kan evolusional menjadi satu, sehingga jadi satu framework. Sekarang itu sangat digandrungi sekali bicara istilah Scrum. Mungkin ini yang udah lama, yang waktu saya kuliah pun sudah saya pernah dengar mengenai Scrum. Tapi implementasi implementasi yang mulai ready-nya itu sekarang di perusahaan-perusahaan itu. Dulu mungkin teori mulai disebarkan, banyak mengadaptasi, sekarang udah mulai dipakai gitu. Nah, sekarang mungkin nanti ada mata kuliah pengembangan sistem informasi atau apa gitu kan. Itu dipakai metodologi jangan waterfall lagi karena sudah tidak dilihat lagi sama si perusahaan. Sekarang mulai ke Scrum gitu. Jadi kalau bisa diarahkan bagaimana membuat sistem itu dengan metodologi namanya Scrum atau Agile metodologi tadi gitu Pak. Betul. Jadi maksud saya ada beberapa role teman-teman nanti mahasiswa bisa masuk gitu kan. Baru nanti spesifik saya mau jadi sistem analis ya udah dipelajari. Terus teknologi terbarunya dikuatin lagi. Jadi itu menjadi nilai cukup tinggi gitu kalau mau keluar tuh udah bisa. Gitu. Nah, mungkin ini informasi yang menarik nih buat para calon-calon tenaga, bukan tenaga ya, artinya calon-calon sarjana yang mau lulus, bahwa artinya ya belajar di kampus itu hal yang mendasar, tapi di saat nanti sudah bekerja itu adalah dasarnya tetap dipakai dan nanti tinggal mengembangkan di dunia pekerjaan kan begitu kan ya. Nah, nah saya akan titik balik saat walaupun kemarin di sesi sebelumnya kan sudah disampaikan juga, saat kita mempelajari sesuatu, apakah itu konsep, apakah teknis, kira-kira yang kita alami oleh Agam, bagaimana sih untuk mempercepat cara belajar untuk memahami sesuatu? Mungkin bisa di-share biar nanti yang lain bisa mengikuti juga, atau mungkin pengalaman-pengalaman dari Agam gitu. Oke, kalau saya ini Pak, kalau teknik saya yang lakukan ya. Pertama, yang teknologi terbaru berarti kan yang tidak diajarkan di kampus kan. Kalau diajarkan di kampus kan sudah jelas gitu. Saya pasti belajar dengan dosen, dengan Pak Tarmi, dengan Bu Sisa. Tapi kalau di luar, saya akan melihat yang sedang trennya apa. Kedua akan saya lihat dari Magic Quadrant Gartner Leader. Jadi kenapa itu penting? Karena perusahaan-perusahaan itu akan merujuk dulu ke sana.
di Magic Quadrant. Ini yang biasanya produk-produk yang ada di Leader itu menjadi acuan mereka yang akan mereka pakai. Kalau saya tidak mengikuti yang ada di Leader, saya belajarnya yang mana gitu ya, tapi pas saya masuk ke perusahaan itu, ternyata pakainya yang ini, kan agak miss gitu. Jadi yang saya lakukan adalah saya lihat, kalau teman-teman misalnya gampang sih buka Google, setelah itu ketik misalnya tentang apa, Business Intelligence Magic Quadrant tahun 2020 misal. Dilihat di situ yang leadernya di kuadran leader apa. Nah, di situ kita lihat yang punya value yang cukup bagus yang mana, ada beberapa sih, nggak banyak. Misalnya kayak database gitu kan. Mungkin Oracle dulu masih oke RDBM. Nah, sekarang ternyata yang Microsoft nih jadi leader gitu kan, memang gitu ya. Tapi kalau saya lihat, saya menentukan yang Microsoft basic saya. Nah, ya udah, saya pelajarin SQL Server di situ. Saya lihat ke situsnya Microsoft. Di SQL Server itu yang terbaru. Jadi saya biasanya itu saya baca artikelnya Pak atau PDF-nya. Setelah itu saya nyoba, karena kan kalau IT mah nggak nyoba mah gimana gitu ya Pak. Jadi saya harus nyoba, nggak mungkin nggak nyoba gitu. Kayak misalnya saya robot atau saya bicara kayak tadi, kalau saya nggak terjun tuh nggak bisa ngomong kayak tadi juga gitu kan. Jadi saya harus nyoba. Jadi saya akan download evaluation-nya, saya coba, saya bikin ide atau proyek kecil-kecilan. Nah biasanya kalau saya ngoprek, kalau saya sendiri agak boring, saya suka ngajakin teman yang lain kayak si adik gitu. Dulu saya pernah nyoba gini, misalnya saya bikin website atau bikin API, bikin web application .NET tapi running di atas Linux gitu. Kan dulu mah asa aneh gitu, tapi saya seneng yang kayak gitu tuh. Nah waktu itu saya sama adik gitu. Saya nyiapin infrastrukturnya, adik nyiapin ya .NET-nya gabungin, ternyata bisa ya gitu. Jadi menurut saya biar kita juga nggak boring, harus ajak teman gitu. Jadi selain dari literatur teks atau PDF atau apapun itu yang kita baca, juga dari kita harus nyoba. Kalau bisa ada teman-teman komunitas, karena teman-teman komunitas expertnya pada ada di situ. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa langsung tanya gitu Pak. Itu sih Pak menurut saya, pengalaman saya mah. Di mute Pak, nggak kedengeran. Bapak di mute. Saya pikir dari saya. Ya. Nah, emang akhirnya saya ingat juga tuh dengan yang tadi disampaikan sama Agam, dengan bikin API nyambung disimpan di Linux. Saya masih ingat dan saya lihat juga, oh iya emang bisa. Gitu. Nah, mungkin pengalaman tadi menurut saya sedikit sedikit suatu yang pendek, tapi menurut saya itu ada nilai yang baik yang mungkin bisa ditularkan ke anak-anak misalnya yang baru sekarang. Suara saya ada putus-putus ya. Ada Pak, ada. Oke, ada ya. Nah mungkin obrolan ini yang jadikan kemudian jadi menular lah. Artinya menular buat yang suka ngoprek, karena ya benar apa yang disampaikan Agam, bahwa kita tidak cukup teori doang, kita mesti nyoba gitu loh. Kalau misalkan kita nyata teori, mirip kayak apa ya, kalau saya mau belajar mobil tapi nggak pernah pakai mobil, ya gimana bisa ya? Karena saat kita naik mobil biasanya bisa ada tabrakan, kesikan dengan orang lain kan begitu kan, pasti ada masalah-masalah baru. Nah masalah-masalah baru itulah sebetulnya dari sebuah pengalaman bermanfaat, baik secara pribadi ataupun mungkin secara umum. Secara umum ngapain sama lah masalahnya. Tapi kalau misalkan secara pribadi, caranya berbeda, caranya saya juga berbeda. Dan itu ada suatu style juga, style programming, style menyediakan solusi dari suatu masalah, itu juga akhirnya kan kelihatan dan tiap orang beda-beda. Gitu. Nah, mungkin Bu Siti mungkin ada masa yang mau ditambahkan nggak setelah tadi banyak cerita dari Agam? Ya mungkin sekarang, sekarang sudah jadi seorang ya leader di tingkat manajemen, ya menengah top lah ya. Dan mudah-mudahan bisa menambahkan nggak mungkin Bu Siti terkait dengan pola belajar atau yang lain selain tadi yang sudah disampaikan. Iya, saya setuju sama Kang Agam Pak. Jadi kita selain praktek, selain teori juga yang penting adalah praktek, benar-benar terjun ke data gitu Pak. Jadi kalau dulu ya saya coba flashback
waktu saya kuliah gitu. Cara belajar saya itu bukan hanya mengerjakan yang di kelas aja gitu, tapi saya coba explore. Kalau dulu karena saya senang baca buku, jadi saya benar-benar beli buku gitu ya. Terus saya benar-benar coba latihan di situ, ngulik-ngulik program juga sama. Jadi pengalaman saya juga ketika S2 begitu. Jadi bagaimana dosen itu memberikan tugas, kemudian kita eksplor sendiri dan benar-benar kita harus terjun ke dunia nyata gitu. Jadi benar-benar kita memahami apa yang disampaikan di kelas dengan langsung kepada praktikalnya begitu Pak. Ya seperti itu barangkali tambahannya. Jadi jangan. Jadi sangat penting sekali kita membekali diri kita tidak hanya mengandalkan di dalam ruang kelas saja gitu, tapi benar-benar kita coba explore sendiri yang justru itu yang akan nempel sampai sekarang gitu ilmunya gitu kalau kita benar-benar explore sendiri. Seperti itu Pak. Intinya hampir sama sih sebetulnya. Ya mungkin saya pun kemarin ngeliatin saya banyak rumah di buku itu bukan karena senang baca buku sebetulnya. Hampir sama yang disampaikan oleh Agam tadi, bahwa ada pelajaran baru atau saya pelajari, saya pengen, waktu itu kan belum ada internet, saya beli buku ke Gramedia. Bukan promo ya, tapi emang itu hanya cerita apa adanya saja. Jadi, sehingga saya mencari buku, saya nyoba, saya pun sampai rusak komputer, karena dulu kan tahun 90-an dibanding Bu Siti lebih tua saya. dan lebih lama lagi ngopreknya. Iya Pak tahu. Tapi kerasa masih tahun 90-an. Jadi kita ada tiga generasi ya. Tiga generasi kita. Beda generasi kita Pak. Nah, tahun 90-an kan itu lebih cenderung ke praktikum ya. Lebih cenderung ke hardware. Jadi selain programming dulu kan masih Pascal. Paling banter pacaran Pascal. Fortran pun udah kelewat. Ya, cuman tapi intinya sama ya, kita mesti banyak baca, kemudian juga cukup dengan penasaran itu dijawab dengan mencoba tapi juga dengan terarah dari materi-materi. Sehingga saya buku Pak Ono aja dari tahun 90-an nggak tahu berapa buku gitu loh. Dan sampai sekarang kesimpan, cuman sekarang terkesan itu buku itu tidak bernilai. Udah waktu itu luar biasa buku itu buat saya, menambah pengetahuan, belajar TCP IP versi 6. Kemudian infrastruktur, desain IP address, itu luar biasa gitu. Dan saya kan kadang bersyukur dan berterima kasih banget buat guru-guru saya yang pernah ngajarin saya tentang voice data, ngajarin tentang hardware. Ya akhirnya saya ya bisa sharing kembali lah seperti itu. Oke lah, untuk sharing pada kali ini saya cukup terima kasih kepada Bu Siti juga, terima kasih mengganggu waktunya ya. Oh iya, boleh silakan Bu. Boleh kalau mau disampaikan. Halo. Iya, buku tentang buku sampai sekarang sih saya pikir buku fisik ya masih sangat berat. Digital, mungkin saya masih berpikir dulu ya. Lebih utama membaca buku yang manual begitu. Jadi saya pikir sih buku tetap up to date sampai sekarang gitu ya, walaupun dia berbentuk fisik. Gitu. Terus berikutnya tenang ini Pak, coba untuk bereksplorasi membaca, mumpung sekarang masih gratis kan yang jurnal internasional yang bagus-bagus kayak Elsevier gitu ya, Pusaka dan sebagainya gitu. Kalau saya sih memanfaatkan itu dengan baik, jadi download aja dulu gitu ya, dibacanya mah nanti gitu ya. Kalau sempat gitu. Ya, jadi mumpung sekarang gratis, banyak yang gratis gitu ya, banyak yang open jurnal gitu. Jadi manfaatkan itu dengan baik, kan terutama untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir atau akan menempuh tugas akhir ya Pak ya. Oke, itu aja Pak, thank you. Oke, baik, terima kasih. Ini karya Kakak Isya. Hai. Kakak Isya. Ya Kak Isya, sehat. Halo. Keren. Itunya mobil Jepang tuh, Toyota. Isya, bikin Lego ya.
Oke, saya juga mungkin sedikit sharing juga. Saking banyaknya e-book, akhirnya saya pun mendokumentasikan, Gam. Itu ada beberapa, nggak tahu berapa ratus mega tuh. Jadi saya pun akhirnya punya perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi ini bisa diakses melalui digital. Itu mungkin bisa akses dengan domain pribadi saya, itu perpustakaan.artagan.com. Itu ada sekian ribu judul. Sengaja saya hanya baru metadatanya saja. Karena kalau saya simpan dengan file PDF-nya luar biasa, gedenya, sehingga saya nggak nyimpen PDF, hanya beberapa yang saya butuhkan saya simpan di sana. Nah itu bisa akses di artagan.com, perpustakaan artagan.com. Nah itu hanya sebagai sumbangsi saya aja, ngoprekan saya, mudah-mudahan bermanfaat buat orang lain juga. Jadi kalau nyari tentang buku, ada tuh di sana, gitu. Itu kebetulan ada kebutuhan datanya juga dari teknik, saya manfaatkan data dari sana juga. Kemudian ini bisa dipergunakan juga gitu. Nah, kemudian juga terkait dari jurnal, saya kan sudah membiasakan udah berapa tahun ya, 3-4 tahun yang lalu, bahwa dengan Mendeley saya mendokumentasikan jurnal-jurnal itu saya simpan di Mendeley, sehingga kalau saya butuh baca-baca dari sana, sehingga memang betul download aja, tapi saya simpan di repositorinya punya Mendeley. Sehingga saya kalau butuh baca, bahkan saya bikin kategori. Bahkan kalau butuh mahasiswa, saya share juga suruh baca-baca. Atau sebaliknya, mahasiswa suruh cari-cari dulu. Gitu. Nah itu saya lakukan sejak 3-4 tahun yang lalu. Baik itu, saya nggak tidak membedakan KP atau TA. Itu aja riset, ya penelitian. Sehingga si mahasiswa juga terbiasa dengan literatur yang benar. Gitu. Jadi yang benar ngapain? Ya terbenar, bukan lagi dengan blog segala macam yang salah. Saya bilang kalau salah jalan pasti ngaprak, udah ngaprak ngapain, kesasar kan gitu. Ya, bahasa saya seperti itu. Jadi jangan sampai kesasar lah. Jadi cari ilmu yang benar. Kalau benar pasti nanti bermanfaat. Kalau duit nanti ujungnya itu nilai tambah aja, bonus lah gitu. Jadi menurut saya sih seperti itu. Bukan belajar untuk cari duit. Yang benar nyari ilmu nanti ada nilai bonus yang nanti terang sendiri seperti itu. Itu aja sih menurut saya. Oke, Gam, terima kasih ya waktunya. Kemudian Bu Siti juga terima kasih sharing-sharingnya. Terima kasih ya semuanya. Ya, terima kasih Agam, terima kasih Bu Siti. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.